Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi potensial dan kebekalan energi mekanik. Nah, di tiap titik dalam ruang yang mengandung medan gaya konservatif, medan gaya konservatif itu artinya apabila benda diletakkan dalam suatu titik dalam ruang tersebut, maka benda mengalami gaya konservatif. Terdapat energi potensial yang bergantung pada posisi dan massa benda. Nah, salah satu contoh gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi. Tuh. Nah, ruang di atas permukaan bumi itu kan ruang yang mengandung medan gaya gravitasi. Jadi ketika benda diletakkan di atas permukaan bumi, itu kan benda dapat mengalami gaya gravitasi, ya, sehingga benda itu ketika berada di ketinggian tertentu, ya, maka ia akan memiliki energi potensial. Nah, energi potensial itu didefinisikan usaha yang dilakukan gaya konservatif untuk memindahkan benda dari posisi awal ke posisi akhir sama dengan selisih energi potensial awal dan energi potensial akhir. Tuh, ya. Jadi ketika berada di posisi awal dia memiliki energi potensial awal, ketika di posisi akhir dia memiliki energi potensial akhir. Nah, ketika gaya konservatif melakukan usaha, maka terjadi pengurangan energi potensial, ya. Jadi usahanya bertambah tetapi energi potensialnya berkurang, sehingga secara matematisnya dapat dituliskan W sama dengan min delta U, ya. Jadi delta U itu adalah perubahan energi potensial. Nah, kenapa di sini tandanya min? Itu karena perubahannya negatif, ya, atau berkurang gitu. Nah, delta U itu kan artinya perubahan energi potensial. Maka delta U ini adalah selisih antara energi potensial akhir dengan energi potensial awal. Atau dapat dituliskan delta U sama dengan U2 min U1. Nah, karena W itu sama dengan min delta U, maka kalau kita menuliskan delta U ya sama dengan min W. Tuh. Nah, kemudian energi potensial gravitasi di dekat permukaan bumi itu dapat kita tentukan melalui persamaan U sama dengan U0 plus MGY. Tuh. Nah, ini maksudnya U0 itu apa, MGY itu apa? Ya. Kita gambarkan. Nah, misalkan ini permukaan bumi, ya, permukaan bumi itu kita anggap Y-nya sama dengan 0. Tuh. Nah, untuk area di permukaan bumi, tepat di permukaan bumi ini, ya, itu energi potensialnya adalah U0, ya. Dia bisa memiliki energi potensial relatif terhadap pusat bumi, ya. Tuh. Nah, ketika benda berada di ketinggian Y, ya, misalkan ini benda berada di ketinggian Y, misalkan, ya, ini ketinggian Y, maka dia memiliki energi potensial yaitu ya MGY, sehingga energi potensial totalnya itu U sama dengan U0 plus MGY. Nah, tetapi seandainya energi potensial itu diukur relatif terhadap permukaan bumi, ya, maka U0-nya ini bisa kita abaikan, sehingga kita bisa menghitung energi potensial U sama dengan MGY. Y ini adalah ketinggian benda diukur dari permukaan bumi. Tuh. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah botol bermasa 0,350 kg jatuh dari keadaan diam dari sebuah rak yang berada 1,75 meter di atas lantai. Carilah energi potensial awal sistem botol bumi relatif terhadap lantai dan energi kinetiknya tepat sebelum mengenai lantai. Oke. Jadi soal ini diketahui
masanya sebesar 0,350 kg. Kemudian ketinggian di atas lantai Y sama dengan 1,75 meter. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah energi potensial awal sistem. Ya, energi potensial awal sistem berarti yang ditanya adalah U1 ya. U1. Dan di sini kan energi kinetik tepat sebelum mengenai lantai ya. Energi kinetik tepat sebelum mengenai lantai ini berarti dia adalah K2 ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, misalkan ini rak ya. Misalkan ini rak, terus di sini ada botol. Nah, botolnya kan jatuh ya. Ini kan ketinggiannya berarti 1,75 meter. Nah, ketika di sini, maka dia punya energi potensial awal ya, dan juga punya ini energi potensial awal. Kemudian di sini ada energi kinetik tepat sebelum mengenai lantai ya. Misalkan ini lantainya di sini. Nah, untuk menghitung energi potensial awal ya, itu kita bisa menghitung dengan U1 sama dengan mgy. Nah, masanya di sini adalah 0,350 dikali percepatan gravitasi itu 9,8, ketinggiannya 1,75. Nah, kita kalikan. Nol 0,350 dikali 9,8 kali 1,75. Ini sama dengan 6,0025. Bisa kita bulatkan ya, jadi 6,0 satuannya Joule. Nah, ini energi potensial awal. Nah, ketika benda itu mencapai lantai, ya, maka dia tidak punya energi potensial, atau bisa kita tulis U2-nya sama dengan 0. Tuh, ya, U2-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita mengetahui U1 dan U2 ya, maka kita bisa menghitung bisa menghitung usahanya ya, W. W itu kan sama dengan min delta U, atau sama dengan min U2 dikurangi U1. Nah, maka ini sama dengan min U2-nya kan 0 ya. 0 dikurangi U1-nya 6,0. Nah, 0 dikurangi 6,0 itu kan min 6. Min 6 di depannya ada min, maka hasilnya adalah positif ya, yaitu 6 Joule. Ini usaha yang ini ya. Usaha yang dimiliki oleh botol. Nah, kemudian setelah kita mengetahui usaha, kita bisa menghitung energi kinetik tepat sebelum mengenai lantai. Ya. Ini saya hapus. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa W itu sama dengan delta K. Ya. Atau W sama dengan K2 dikurangi K1. Nah, W-nya kita ketahui
nilainya adalah sebesar 6 Joule. Maka 6 sama dengan K2 yang mau kita cari, min K1. K1 itu berarti energi kinetik ketika benda berada di rak, ya, masih berada di rak. Dia kan nggak punya kecepatan ya, diam. Maka nilai K1-nya adalah 0. Dia nggak punya energi kinetik, berarti ketika berada di atas rak. Nah, karena 6 sama dengan K2 min 0, maka bisa kita tuliskan K2-nya sama dengan 6 Joule. Tuh. Ya. Ini adalah jawaban dari soal ini, contoh soal ini. Baik. Kita next ke materi berikutnya, yaitu kekekalan energi mekanik. Ya. Nah, sebagaimana kita tahu di materi sebelumnya bahwa W itu kan sama dengan min delta U. Selain itu, W juga sama dengan delta K atau plus delta K. Nah, karena min delta U itu sama dengan plus delta K, kalau min delta U-nya itu kita pindah ke ruas kanan, ya, kita pindah ke ruas kanan, maka kan ini kan awalnya begini ya, min delta U sama dengan plus delta K. Nah, kalau min delta U-nya kita pindah ke ruas kanan, ya, dia kan menjadi 0 sama dengan delta K plus delta U. Ya. Atau kalau dibalik, delta K plus delta U sama dengan 0. Nah, ini artinya bahwa perubahan energi kinetik ketika ditambah dengan perubahan energi potensial itu akan sama dengan 0. Atau bisa juga kita tuliskan delta dalam kurung K plus U sama dengan 0. Artinya perubahan dari hasil penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial itu sama dengan 0. Nah, K plus U itu adalah energi mekanik total, ya. Ini energi mekanik total. Karena di sini dituliskan bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial sistem itu namanya energi mekanik total, ya. Ini kan energi kinetik, ini energi potensial. Itu. Nah, ketika dijumlahkan itu namanya energi mekanik total. Nah, karena delta K plus U itu sama dengan 0, ya, sedangkan K plus U itu sendiri energi mekanik total, yang mana kita tuliskan E sama dengan K plus U, maka bisa juga kita tuliskan delta E sama dengan 0. Delta E itu artinya berarti perubahan energi mekanik total itu sama dengan 0. Artinya berarti tidak ada perubahan, ya, kalau perubahannya itu 0. Nah, kalau tidak ada perubahan, artinya energi mekanik totalnya itu adalah konstan atau tetap, ya. Tuh. Nah, kalau energi mekaniknya total, ya, atau konstan, energi mekanik totalnya itu konstan atau tetap, maka inilah yang dinamakan kekekalan energi mekanik, ya. Energi mekaniknya tidak mengalami perubahan alias kekal. Tuh. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Seorang anak bermasa M meluncur dari keadaan diam pada puncak sebuah seluncuran air pada ketinggian H sama dengan 8,5 meter. Dengan mengasumsikan bahwa seluncuran tersebut tanpa gesekan karena air yang mengalirinya, tentukan laju anak di bagian dasar seluncuran tersebut. Nah, untuk memudahkan penyelesaian, maka kita gambar dulu, ya, seluncurannya. Oke, kan ini seluncuran. Nah, anaknya misalkan berada di puncak sini, ya. Nah, ini ketinggian puncak seluncurannya adalah setinggi 8,5 meter. Nah, yang ditanya adalah laju anak di bagian dasar seluncuran tersebut. Misalkan dasarnya ini, ya. Misalkan dasarnya ini berarti yang ditanya, ini V anak ketika di sini ini berapa? Tuh. Nah, ketika di puncak, anak itu dia hanya punya energi
potensial, dia tidak punya energi kinetik. Sebaliknya, ketika berada di dasar, ya, anak itu nggak punya energi potensial, tetapi dia punya energi kinetik. Tuh. Nah, untuk menentukan laju anak di bagian dasar seluncuran ini, kita bisa terapkan hukum kekekalan energi mekanik itu tadi, ya, di mana U plus K itu konstan, ya kan? Delta U plus K, ya, delta U plus K itu kan konstan. Nah, karena konstan, maka bisa kita tuliskan U1 ditambah K1 sama dengan U2 ditambah K2. Artinya total dari energi potensial dan energi kinetik pada kondisi awal itu sama dengan total dari energi potensial dan energi kinetik pada kondisi akhir. Nah, di kasus ini, kondisi awalnya itu adalah ketika anak berada di puncak seluncuran. Nah, energi potensialnya ketika anak berada di puncak seluncuran itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus M, G, Y. Plus K1, ketika di puncak seluncuran, anak ini nggak punya energi kinetik, sehingga K1-nya nilainya 0. Sama dengan, nah, untuk kondisi yang kedua, ini adalah kondisi ketika anak berada di dasar seluncuran. Ketika anak berada di dasar seluncuran, dia tidak punya energi potensial, sehingga U2-nya 0. Kemudian plus K2, ini energi kinetik ketika anak berada di dasar seluncuran, yaitu nilainya sebesar setengah mv kuadrat. Nah, tadi kan dianggap anaknya bermasa M, ya, jadi masanya tetap kita tulis M dikali 9,8 dikali Y-nya, ketinggiannya yaitu 0,5. Nah, ini ditambah 0, kita abaikan 0-nya, sama dengan ini 0 ditambah juga kita abaikan, sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, ini kan masing-masing ruas, baik ruas kanan maupun ruas kiri kan ada M, ya. Ini M-nya bisa kita coret, ya, kita abaikan untuk memudahkan penghitungan. Nah, sekarang kita hitung 9,8 dikali 0,5. 9,8 dikali 0,5 itu nilainya 4,9. Sama dengan setengah pi kuadrat. Maka pi kuadrat itu sama dengan 4,9 kali 2, ya. Nah, 4,9 dikali 2 itu hasilnya 9,8. Maka kelajuan anak di dasar seluncuran pi sama dengan akar 9,8. Nah, akar 9,8 itu sama dengan 3,1. 3,1 satuannya meter per sekon. Jadi, laju anak di bagian dasar seluncuran itu nilainya sebesar 3,1 meter per sekon. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya bersedia untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.